Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan mengangkat apa yang terjadi pada zaman baru ini. Ketika kami menjelajah dunia media sosial, banyak yang berharap atau mengeluarkan semacam opini bahwasanya Nusantara jaya, Nusantara mercusuar dunia. Apakah itu benar? Jawabannya benar, tapi itu adalah efek. Polanya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali orang yang memahami akibat, memahami hasil, tetapi kurang memahami pola. Jadi begini saudaraku, seorang SP, seorang Al-Mahdi, seorang Ratu Adil dalam pengertian Jawa kuno, ya. Seorang penguasa lah, penguasa tanah Jawa. Tugas utamanya di bumi, SK-nya itu adalah untuk menegakkan agama tauhid. Untuk menegakkan agama tauhid, maka banyak tahapan yang sudah dilalui. Di antaranya adalah menata alam atau menata 10 alam. Sudah saya sampaikan di video menata 10 alam. Kenapa alam harus ditata? Karena banyak yang saling silang. Banyak peran-peran yang tidak pada tempatnya, tidak pada proporsinya. Jadi peran iblis dikembalikan seperti halnya tugasnya, kemudian setan jin lain pun sama demikian. Jadi semua makhluk harus berperan profesional dan juga proporsional. Nah, itu menata. Targetnya adalah penegakan agama tauhid. Itu tugasnya maksudnya. Targetnya adalah menjadikan dunia seperti surga. Nah, kemudian karena pola yang diangkat adalah tauhid, maka sebenarnya ini sama halnya dengan apa yang dulu dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi Isa, apa yang dilakukan Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan selain-lainnya. Tetapi seorang SP itu pasti bukan Nabi, pasti bukan Rasul, karena Nabi dan Rasul sudah khotam. Seorang SP tidak mungkin paranormal karena kapasitasnya tidak cukup. Seorang SP tidak mungkin orang yang mencari orang yang mencari legitimasi, orang yang mencari kekuatan dari leluhur, bukan orang yang mencari kekuatan dari tokoh-tokoh spirit, bukan orang yang mencari kekuatan dari gunung itu gunung ini. Tidak, kapasitasnya tidak cukup. Kapasitas seorang SP adalah kapasitas murni dari langit. Tidak mungkin orang yang mengandalkan kapasitas kekuatan dari bumi. Tidak cukup kapasitasnya. Tidak mungkin kekuatan jin bisa menata iblis. Tidak mungkin kekuatan iblis bisa menata iblis. Hanya kekuatan Allah yang bisa menata itu. Jadi seorang SP itu adalah instruksi langit, membawa mandat dari langit, sehingga pola kerjanya Anda iblis diam, ini perintah Allah, selesai. Makanya sakti tanpa aji-aji. Itu begitu. Kalau ada makhluk yang bermasalah, seorang SP, seorang Raja Wali, seorang RA, seorang Al-Mahdi tinggal mengatakan kamu diam, ini perintah Allah, diam. Tidak perlu keris nogo sosro, tidak perlu keris nogo runting, tidak perlu ilmu apapun. Hanya mengatakan ini perintah.
Karena sudah dibaiat di Baitul Ma'mur dan semua makhluk menyaksikan, maka tidak ada yang menyaksikan sehingga taat dan turut. Nah, karena ini adalah targetnya menegakkan agama tauhid, menyelaraskan seluruh alam, maka nanti pola kejayaan Nusantara itu sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Jadi kejayaan Nusantara nanti sama dengan atau mirip atau mungkin lebih gambarannya seperti kejayaan Nabi Sulaiman. Jadi kejahatan terkontrol. Kalau dalam bahasa Jawanya, sepi ing maling, tawang ing rampok gitu. Ada tetapi sangat minim. Karena semuanya sudah sejahtera. Dari aspek tauhidnya, dari aspek ketuhanan atau agamanya, karena ini bukanlah zaman kerasulan, dan setiap zaman kerasulan itu ada identitas, maka identitas nanti yang akan muncul, kemungkinan, menurut saya kemungkinan identitas yang muncul adalah kewalian. Bisa saja namanya itu mungkin pasukan kewalian, atau bukan pasukan, atau keislaman kewalian, atau yang terkait dengan kewalian, karena tidak mungkin kenabian. Bisa saja identitasnya seperti itu. Sebenarnya Islam itu dari awal sampai akhir Islam ya, dari zaman Nabi Adam sampai seluruh alam itu sebenarnya Islam, karena mana Islam sebenarnya kan pasrah patuh kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak patuh. Air itu jatuh dari atas ke bawah itu Islam gitu loh. Jadi agama Islam, tapi kemudian nama Islam itu direduksi menjadi nama agama. Padahal sebenarnya Islam itu bukan agama sebenarnya. Jadi din itu sebenarnya kan tatanan, tapi kemudian untuk mempermudah ditarik menjadi makna agama. Jadi sebenarnya dinul Islam itu ada tatanan totalitas kepasrahan kepada Allah, tetapi kemudian dipersempit menjadi agama Islam yang bersyahadat kepada Rasulullah. Itu tidak masalah sebenarnya. Tetapi pada hakikatnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Islam. Sudah Islam gitu. Tapi identitasnya berbeda. Tapi nantilah kita bahas itu. Nah, jadi ke depan nanti, karena memang Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya Islam tidak sampai 1500 tahun. Makna tidak sampai di situ bukan makna Islam hilang. Ini Islam pengertian agama ya. Ini Islam pengertian agama. Kita persempit, kita sepakati ini Islam pengertian agama. Atau Islam dalam pengertian risalah Rasulullah gitu aja lah. Supaya kita bisa memahami dalam perspektif yang sama. Rasulullah menjelaskan atau mengatakan bahwasanya Islam itu akan habis sebelum 1500 tahun atau akan hilang, akan punah. Hilang di sini atau punah di sini sebenarnya bukan hilang Islamnya, bukan. Tetapi pada masa sebelum 1500 tahun akan ada penegakan baru. Nah, inilah yang kemudian nanti ditegakkan oleh seorang wali yang oleh orang Jawa disebut Heru Cokro, disebut Satrio Piningit, disebut Ratu Adil, disebut Imam Al-Mahdi ini. Nah, penegakan ini kemudian nanti ada identitas, pasti ada identitas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menegakkan tauhid setelah Nabi Isa selesai, kemudian Nabi Isa kiamat, kemudian kiamat Nabi Isa disepirit berbarengan dengan qiyam atau tauhid, penegakan tauhid oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membawa identitas yang bernama dengan Islam. Sedangkan Nabi Isa umatnya membawa identitas dengan nama Nasrani gitu loh. Jadi Islam di sini kita sepakati Islam agama saja. Nah, ketika kiamat kan sudah terjadi. Kiamat itu sudah terjadi. Saya sudah beberapa kali membahas kiamat.
Jadi sebelum 1500 tahun ada kiamat, Islam akan habis atau akan punah. Sebenarnya bukan punah, bukan habis, tapi akan ditegakkan kembali oleh seorang pemimpin baru yang bernama kewalian itu. Jadi penggantinya tidak mungkin Rasul, tidak mungkin Nabi, tapi seorang waliullah. Tidak mungkin paranormal, tidak cukup kapasitasnya. Seorang SP harus menanggung tanggung jawab kerasulan, harus menanggung jawab, harus mampu menanggung tanggung jawab risalah, harus meneruskan risalah kerasulan itu, harus meneruskan syariat yang sudah ada. Makanya seorang SP, seorang RA itu harus mutlak menguasai semua aspek gitu. Nah, nanti pada saat momentum penegakan agama tauhid itu kemungkinan besar ada identitas baru. Identitas ini bukanlah identitas dalam makna penggantian total, bukan. Identitas ini mungkin untuk lebih mudah mengidentifikasi, tapi pada prinsipnya waliullah ini tidak membawa risalah. SP ini tidak membawa risalah, tetapi meneruskan dan menegakkan kembali, melakukan filter atau melakukan penyaringan lah. Kalau seandainya kita punya tepung sudah banyak debunya atau sudah banyak ada batu-batunya, maka tepung itu disaring kembali untuk memisahkan mana tepung mana pasir gitu loh. Karena apa? Karena sekian ratus tahun tidak ada orang yang mampu mengkonfirmasi ke langit tentang suatu kebenaran. Seorang SP itu mampu mengkonfirmasi ke langit tentang sebuah fakta kebenaran, baik itu terkait dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga nanti kebenaran itu menjadi mutlak, tidak lagi relatif, tidak lagi perspektif. Nah, momentum penegakan ini nanti kemungkinan ada satu identitas baru. Setelah penegakan ini nanti, maka muncullah kejayaan Nusantara, sebenarnya dunia, tapi dimulai dari Nusantara dengan dengan tujuannya menegakkan tauhid. Kalau sudah tauhidnya tegak, maka gemah ripah repeh rapi, totot tentrem kertora harjo, seperti zaman Nabi Sulaiman, dan efeknya ke seluruh dunia. Disitulah kemudian ada kejayaan Islam itu ada, tapi kemungkinan identitasnya baru. Apakah nanti Islam tanah Jawa atau Islam Nusantara atau Islam kewalian atau Islam apalah, nanti itu mungkin nanti ya. Tapi pada prinsipnya bukan sesuatu yang baru, tidak ada yang baru, hanya menegakkan. Jadi kalau tiang sudah mulai miring ditegakkan gitu loh. Itu demikian terkait dengan pola atau terkait dengan penegakan agama tauhid. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.